Karena itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad mengatakan, sesungguhnya aku tahu engkau adalah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat sendiri dan juga tidak bisa mendatangkan madarat sendiri. Sekiranya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah taala. Sudah dimaklumi bersama bahwa mencium Hajar Aswad atau menyentuhnya termasuk hal yang sangat dirindukan jamaah haji untuk dilakukan oleh mereka. Amalan ini amalan yang disyariatkan bagi orang yang tawaf untuk mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Kaum muslimin melakukannya dalam rangka mengikuti apa yang sudah pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan meyakini kalau Hajar Aswad itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, atau bisa memberi kebaikan atau menghalangi kebaikan, bukan. Karena itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad mengatakan, inni la'alamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan yang artinya, sesungguhnya ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, sesungguhnya aku tahu engkau adalah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat sendiri dan juga tidak bisa mendatangkan madarat sendiri. Sekiranya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Dalam hadis ini, Khalifah Umar bin Khattab menceritakan salah satu perbuatan Nabi SAW, yaitu mencium Hajar Aswad. Dan kemudian beliau, Umar bin Khattab, mengikuti Nabi SAW untuk mencium Hajar Aswad sebagai bentuk iktida atau mengikuti Nabi SAW. Mari kita simak bersama ulasan yang menarik dan bermanfaat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala tentang hadis di atas. Beliau menyampaikan yang artinya bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mengucapkan hal tersebut ketika mencium Hajar Aswad agar karena manusia pada waktu itu belum lama berpisah dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Dan sang khalifah khawatir, fa khasya Umar wa ayyadhunna al-juhalu anna istilam al-hajar min babi ta'dhimi ba'd al-ahjar. Nah, beliau mengkhawatirkan ada orang-orang yang bodoh yang akan menyangka bahwa menyentuh Hajar Aswad itu dalam rangka mengagungkannya, sebagaimana yang dahulu dilakukan bangsa Arab di masa-masa jahiliyah. Maka beliau ketika mencium mengatakan hal tersebut ingin untuk mengajarkan kepada manusia bahwa menyentuh Hajar Aswad itu termasuk juga menciumnya ittiba'un li fi'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa itu dilakukan semata-mata untuk mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La li anna al-hajara yanfa' wa yadhurru bidzati, bukan karena Hajar Aswad itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat sendiri, tidak. Tapi dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulasan ini sangat penting untuk kita fahami, karena berhubungan dengan landasan seorang muslimah dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa landasannya adalah al-ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Landasannya adalah ittiba' atau iktida, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan
beribadah kepada Allah sesuai dengan kemauan sendiri, bukan beribadah kepada Allah sesuai dengan keinginan sendiri atau semau-maunya, tidak. Tapi kita semua ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ini berkewajiban mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين